Saat masih bernama Hindia Belanda menjadi negara Asia pertama yang tampil pada Piala Dunia 1938, timnas Indonesia lolos ke Olimpiade Melbourne 1956. Lawan pertamanya Uni Soviet. Atraksi menarik yaitu gol salto Widodo Cahyono Putro ke gawang Kuwait. Stadion utama Gelora Bung Karno akan jadi saksi bagaimana timnas Garuda menjamu Cina dalam match babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejauh ini, pencapaian hingga ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini merupakan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Tapi apakah prestasi ini pertama kalinya yang pernah ditorehkan timnas Indonesia di kancah pertandingan internasional? Yuk, kita flashback. Jika kita buka lembaran sejarah sepak bola Indonesia, timnas Indonesia ternyata bukan tim kaleng-kaleng. Dari lapangan-lapangan berdebu di era Hindia Belanda hingga stadion megah di zaman modern saat ini, timnas Indonesia telah melalui perjalanan panjang yang penuh warna, prestasi gemilang, kontroversi panas, hingga momen-momen yang menggetarkan hati. Dan, tahukah kamu, Indonesia saat masih bernama Hindia Belanda menjadi negara Asia pertama yang tampil pada Piala Dunia 1938 di Prancis. Ya, meski hanya bermain satu kali dan kalahnya cukup telak ya, 0-6 dari Hungaria, keikutsertaan ini mencatatkan sejarah tersendiri. Kapten tim saat itu Ahmad Nawir adalah seorang mahasiswa kedokteran yang memimpin skuad dengan semangat tinggi. Pada era revolusi kemerdekaan, prestasi sepak bola Indonesia nyaris tidak terdengar. Perang revolusi menenggelamkan agenda pertandingan sepak bola, apalagi yang bertaraf internasional. Boro-boro mau bertanding, hampir setiap waktu terdengar desingan peluru di mana-mana. Pasca proklamasi, sepak bola mulai jadi bagian dari diplomasi lunak. Tapi jangan tanya soal kualitas. Namanya juga negara baru merdeka. Stadion ya masih seadanya. Bahkan nggak semua orang bisa beli sepatu. Pasca kemerdekaan Indonesia di tahun 1951, Indonesia ikut serta dalam ajang Asian Games pertama di New Delhi, India. Walau hanya sampai perempat final, ini adalah debut timnas di kompetisi besar. Saat itu sepak bola bukan sekadar olahraga. Presiden Soekarno tahu betul bola bisa jadi senjata diplomasi. Kemudian 5 tahun berselang, timnas Indonesia lolos ke Olimpiade Melbourne 1956. Lawan pertamanya Uni Soviet. Waktu itu Uni Soviet diperkuat kiper legendaris Lev Yashin. Tapi ajaibnya Indonesia bisa menahan imbang 0-0 di laga pertama. Tapi sayangnya Indonesia kalah 0-4 di pertandingan ulang. Waktu itu memang belum dikenal ada adu penalti. Dan ini adalah salah satu prestasi terbesar timnas Indonesia. Kemudian ke tahun 1960-an, timnas Indonesia mengalami fase terlunta-lunta setelah Indonesia sebagai tuan rumah Piala Asia 1962 menolak bermain melawan Israel. Boikot Indonesia dituding sebagai agenda politik dalam olahraga dan ini berbuntut panjang. Ujung-ujungnya, Indonesia ditangguhkan dari keanggotaan Komite Olimpiade Internasional dan dilarang tampil pada Olimpiade 1964. Beralih ke dekade 70-an, eranya Roni Patinasarani dan kawan-kawan. Saat itu, timnas sering jadi juara di turnamen undangan seperti Kings Cup Thailand dan Piala Merdeka Malaysia. Umpannya pada Ricky Yakob. Lim Kin Hong Sundul, masih Ruli Nere. Tendangan salto Ruli. Ricky Yakob coba sundul. Ada ribut Waidi. Masuk era 1980-an, timnas Indonesia mengalami masa keemasan. Puncaknya terjadi pada SEA Games 1987 di Jakarta ketika skuad Garuda meraih medali emas pertama mereka dengan mengalahkan Malaysia 1-0. Ada ribut Waidi, Heri Kiswanto. Gol kemenangan dicetak oleh Ribut Waidi di menit ke-91 menjadikan tim ini dikenal dengan julukan The Boys of 1987. Dikejar oleh Ribut Waidi.
Era 1990-an, sepak bola Indonesia memasuki era profesional. Diawali dengan kemenangan timnas Indonesia di ajang SEA Games Manila 1991. Indonesia akhirnya juara lewat adu penalti melawan Thailand yang menegangkan. Tapi pasca kemenangan ini, prestasi Indonesia kembali naik turun. Bahkan di ajang Piala Asia 1996, meskipun Indonesia tampil bagus, namun ternyata trofi belum berjodoh untuk dibawa pulang. Meski demikian, pertandingan yang digelar di Stadion Zayed Abu Dhabi ini diwarnai dengan atraksi menarik, yaitu gol salto Widodo Cahyono Putro ke gawang Kuwait. Nasib timnas Indonesia memang tidak seindah gol Widodo karena langkah pasukan Merah Putih harus terhenti di babak penyisihan grup. Meski demikian, gol Widodo itu akan selalu dikenang. Belakangan bahkan terpilih sebagai gol terbaik sepanjang sejarah Piala Asia. Pada era reformasi 1998, timnas Indonesia mengalami pasang surut dalam kancah sepak bola internasional. Salah satu momen penting terjadi pada Piala Tiger 1998, di mana Indonesia tampil cukup solid meskipun situasi politik dalam negeri sedang bergejolak akibat kerusuhan Mei 1998. Timnas Indonesia berhasil mencapai semifinal. Kan tetapi pertandingan melawan Thailand di fase grup menjadi kontroversial karena adanya dugaan permainan tidak sportif yang kemudian dikenal dengan istilah sepak bola gajah. Waktu itu Indonesia dan Thailand sama-sama ingin menghindari bertemu Vietnam di babak semifinal. Ya, Vietnam sebagai tuan rumah dianggap memiliki keuntungan besar, termasuk dukungan supporter yang fanatik. Dalam pertandingan terakhir fase grup, Indonesia dan Thailand bermain dengan tempo lambat dan terlihat tidak bersemangat untuk menang. Indonesia pun akhirnya kalah 2-3 dengan gol bunuh diri yang kontroversial oleh Mursyid Effendi. Dan ini juga menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Akibatnya FIFA menjatuhkan sanksi kepada Mursyid Effendi dengan larangan bermain seumur hidup di pertandingan internasional. Di awal 2000-an, timnas Indonesia beberapa kali mencapai final Piala AFF, tetapi selalu gagal meraih gelar juara. Dekade 2000-an dianggap sebagai era generasi emas. Timnas mencapai final Piala AFF 3 kali berturut-turut, di tahun 2000, 2002, dan 2004. Namun tidak pernah membawa pulang piala. Ilham Jaya Kesuma bahkan menjadi top skor Piala AFF 2004 dengan 7 gol. Namun juara belum berpihak pada Indonesia. Posisi Indonesia sebagai runner-up berlanjut di Piala AFF di 2010, 2016, hingga 2020. Di Piala AFF 2010 bahkan dicurigai dengan spekulasi pengaturan skor dalam pertandingan final melawan tim Harimau Malaya Malaysia. Namun hal ini dibantah oleh kiper timnas saat itu, Marcus Horizon. Meski gagal membawa pulang Piala AFF, tim nasional tetap menjadi salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara. Sementara dalam Piala Asia, Indonesia berhasil lolos ke turnamen sebanyak 5 kali. Dengan pencapaian terbaiknya adalah pada babak 16 besar di edisi 2023. Indonesia juga mencatatkan sejarah dengan lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dan membuka peluang besar untuk tampil di ajang sepak bola dunia. Di tahun 2020-an ini juga terjadi perubahan dalam pengelolaan timnas Indonesia. Reformasi di tubuh PSSI berkontribusi pada peningkatan transparansi dan profesionalisme dalam pembinaan pemain. Dengan semakin kompetitifnya liga domestik dan pembinaan usia muda yang lebih baik, timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat Asia, bahkan dunia. Dan ini dibuktikan dengan kemenangan timnas U22 di final SEA Games 2022 Kamboja mengalahkan Thailand. Anak asuh Indra Syafri mampu memperbaiki mental dengan membawa pulang medali emas setelah 32 tahun. Sendirian, kita lihat, dan tidak gol tadi. Siapa lagi? Beckham. Dan di tahun 2024,
Timnas Indonesia U23 hampir lolos ke Olimpiade Paris, namun terganjar oleh Gwini. Kau langsung ke arah gawang. Gagal. Tom Haye syuting langsung datang. Gol! Tom Haye. Perjuangan Garuda masih berlangsung. Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan untuk mewujudkan impian tampil di Piala Dunia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode berikutnya.